perlakuan istimewa terhadap Nikita Mirzani? Jawabannya tidak ada perlakuan istimewa karena dia ditahan dan tahanannya pun juga sama begitu. Jadi tidak ada perlakuan istimewa terhadap penahanan Nikita Mirzani. Ketika sudah ditahan itu nggak ada istimewanya. Siapapun yang ditahan di penjara atau di sel udah nggak istimewa lagi gitu. Itu udah benar kerja dari pihak penyidik Polda Metro Jaya gitu. Bang Dio, kalau dibanding kasus Kapolres Misalnya Humas Polda Metro Jaya, jadi ada perkara yang kemudian dirilis karena kepentingan hukumnya, ada perkara yang tidak dirilis. Jadi tidak semua perkara harus dirilis. Itu jadi tergantung dari di Humas. Nah, kalau minta dirilis, teman-teman media bisa tanya kepada Kepala Humas Polda Metro Jaya. Pasti akan dirilis. Kalau sudah bertanya, Pak, mana rilisnya? Pasti mau nggak mau mereka akan merilis. Duduk soal perkaranya nih Nikita Mirzani. Karena mungkin belum ada yang meminta supaya dirilis, akhirnya ini masih dalam proses penanganan penyidikan begitu saja kan. Tapi nanti kalau ada teman-teman media yang minta kepada di Humas di Polda Metro Jaya pasti dirilis oleh mereka begitu. Tinggal tanya, Pak, kapan dirilis? Nanti mereka akan kasih waktunya. Biasanya begitu. Bang Dio, ini kan Seseorang yang belum dewasa secara hukum tidak bisa bertindak sebagai subjek hukum dewasa. Jadi artinya ketika dia mengajukan tanda tangan dan belum punya KTP, tanda tangannya sebagai subjek hukum dewasa tidak berlaku. Nah, terhadap perkara-perkara hukum yang terkait utamanya misalnya pengajuan permohonan, pengajuan permintaan, pembuatan perjanjian-perjanjian, anak-anak yang belum dewasa, belum 17 tahun tidak bisa menandatangani perjanjian, baik perdata maupun pidana. Nah, si anaknya Nikita Mirzani kan masih di bawah umur, belum ada KTP, belum 17, jadi nggak bisa melakukan tindakan sebagai subjek hukum dewasa. Jadi tidak punya hak atau dianggap tidak sah kalau mengajukan surat-surat yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dalam konteks yang sifatnya ada hukum-hukumnya. mungkin syarat-syarat Permintaan penangguhan itu bisa diajukan oleh penasihat hukum, bisa diajukan oleh keluarga, bisa diajukan oleh RT RW, bisa juga oleh orang yang kenal dengan si tersangka yang bersangkutan, bisa juga oleh tersangka sendiri mengajukan. Cuman yang paling kuat mengajukan permohonan penangguhan penahanan itu adalah pihak keluarga dan atau penasihat hukumnya. Jadi biasanya itu penasihat hukum mengajukan permohonan dengan jaminan, keluarga mengajukan permohonan juga dengan jaminan. Jaminannya apa? Bisa jaminan uang, bisa jaminan badannya si pemohon. Itu dia. Tapi yang jelas, apakah ini akan dikabulkan? Jawabannya sulit, khususnya terhadap kasus yang seperti yang dialami oleh Nikita Mirzani, yaitu kasus pemerasan. Itu kasus yang sulit untuk ditangguhkan. Bang, tapi kan melihat kasus ini kan kayaknya ada otak di balik semuanya, Bang. Gimana, Bang? Kasus ini ada otak di balik semuanya. Iya, ini kita hanya salah satunya. Oh ya, kita belum tahu siapa pelaku utamanya. Pelaku utama, sutradaranya, pelaku utamanya, pelakunya, kemudian yang turut serta melakukannya kita belum tahu. Tapi yang jelas, yang baru tampak patut diduga pelaku utama adalah Nikita Mirzani. Tapi kalau kemudian diketemukan pelaku utama lain, jadi ada dua pelaku utama. Karena yang memeraskan patut diduga adalah Nikita Mirzani dan Mail. Tapi ada yang mengojok-ojok nih bahasa ininya kan. Nah, mengojok-ojok ini apakah dia pelaku utama atau dia cuma sebagai provokator? Gitu, tanpa mendapatkan keuntungan apapun juga. Atau kalau dia memprovokasi tapi dia juga menerima untung manfaat dari proses pemerasan ini, dia juga sebagai pelaku, bahkan bisa jadi sebagai pelaku utama. Ini semua tergantung dari penyidikan yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya. Kalau memang ada mengarah ada pelaku utama lain yang sebagai provokator atau yang sebagai penghubung atau pemberi ide, nah inilah yang disebut sebagai sutradaranya dalam hukum begitu. Jadi pelaku utamanya dia. Jadi namanya otak pelaku gitu. Nanti terkesan NM ini dikambing hitamkan nggak, Bang? sang badan atau gimana, Bang? Iya. NM ini termasuk pelaku, jadi bukan kambing hitam, tapi memang dia patut diduga sebagai pelaku. Tapi kalau ada pelaku utama, berarti ada pelaku kan? Jadi ada pelaku utama, ada sutradara nih, otak pelaku utama, kemudian ada pelaku lapangan, ada kemudian yang turut serta melakukan. Jadi kita belum tahu siapa mendapatkan apa atau siapa berperan sebagai apa dalam kasus ini, karena
ini nanti pembuktiannya nanti ada di persidangan, ketika proses sidang atau ketika penyidikan selesai mulai rampung, ini baru kelihatan apakah ada pelaku lain. Nanti makanya itu kita tunggu rilis. Nah, di sini juga ketika teman-teman media ingin ada rilis dari Divisi Humas Polda Metro Jaya, ya kita sampaikan juga kepada Divisi Humas Polda Metro Jaya, kami teman-teman media mengajukan permohonan supaya terhadap kasus yang terkait perkara pemerasannya Nikita Mirzani dan Mail dengan pelapornya adalah Reza Gladys itu supaya segera dirilis supaya tidak menimbulkan dugaan-dugaan yang negatif dari masyarakat, dari netizen maupun dari media. Jadi itu sudah kita pesankan kepada Kepala Humas Polda Metro Jaya yaitu Bapak Ade Arik. Gitu. Bang, soal ada pendapat juga yang terbelah cukup signifikan gitu soal apakah RJ bisa ikut dijerat atau enggak gitu, karena sebagian dia ibaratnya dia kalau nggak punya salah kenapa harus bayar. Yang sisi lain juga ya dia mungkin ketakutan gitu sampai akhirnya dia berusaha untuk menutup mulut tersangka gitu. Jadi begini, jadi kasusnya si pelapornya RJ ini kan kita bukan kasus penyuapan. Jadi tidak ada laporan mengenai penyuapan, apalagi ini swasta ketemu swasta. Tapi dominan bahwasanya ini adalah kasus pemerasan sebenarnya ya. Pemerasan yang didahului oleh pencemaran nama baik dengan Undang-Undang ITE. Baru kemudian berikutnya dari pemerasan ini timbullah yang namanya TPPU ya, karena uangnya sudah ngalir, sudah diterima dan ngalir kemana-mana. Apakah ada penyuapan di situ? Jawabannya tidak, karena penyuapan hanya dikenal dalam tindak pidana korupsi, begitu. Tapi ini kan tidak ada penyuapan ya. Jadi si RJ lepas dari posisi penyuapan. Kalau posisi dia dianggap sebagai menjebak si Nikita Mirzani atau kemudian dianggap